Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Alhamdulillah, hari ini kembali kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi ananda semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anak sekalian, kita lanjut pembelajaran tematik ke pembelajaran 3 halaman 144. Silakan anak-anak buka halaman 144. Kemarin kita sudah mengetahui sejarah adanya kapal laut di Indonesia, ya. Sejarah adanya kapal laut. Hari ini di pembelajaran 3 ini kita akan mengetahui sejarah kereta api yang ada di Indonesia, ya. Kereta api dulunya awalnya bagaimana sehingga sampai sekarang masih ada, ya, masyarakat pun masih membutuhkan keberadaan kereta. Baik, Bapak bacakan bacaannya, ya. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu, rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Ya, sistem kerja tanam paksa artinya kita ini, ya, bangsa Indonesia, ya, ketika Belanda menguasai Indonesia, kita dikerja paksa tuh, artinya kita disuruh paksa kerja, ya, tanpa dikasih gaji, ya, tanpa digaji. Disuruh kerja terus, dipaksa terus oleh Belanda. Jalur kereta yang pertama dibangun berada di desa Kemijen, ya, Kemijen, yaitu di Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Setelah rel selesai dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Nah, jadi pertama adanya rel kereta api itu di Semarang, ya, tepatnya di desa Kemijen, Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Lalu keretanya apa? Pertama kali di Indonesia keretanya kereta uap, ya, kereta uap. Nah, ini tidak lepas dari campur tangan Belanda juga, ya. Belanda yang ngadain tuh. Setelah rel selesai dibangun,
kereta bermesin uap menjadi alat transportasi pertama yang digunakan. Karena kereta tersebut dibuat dengan sasis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Pada tahun 1925, kereta rel listrik muncul. Kereta rel listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang dekat. Mereka yang hendak ke kantor, sekolah, atau pasar menggunakannya. Nah, kini pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta, yaitu LRT dan MRT. Ya, kita juga sudah mengetahui kabarnya ya. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap tentang kereta api, kita bisa mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Museum kereta api itu ada di Ambarawa. Museum ini berada di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, itulah sejarah singkat tentang kereta api yang ada di Indonesia. Sampai sekarang pun transportasi kereta api ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Nantinya alat transportasi kereta ini oleh pemerintah terus disediakan, bahkan rencana pemerintah itu terus mengembangkan sarana transportasi sehingga kayak seperti negara-negara yang lain itu sudah mempunyai alat transportasi kereta ini. Keretanya kereta canggih yang cepat ya. Indonesia pun sedang mengembangkannya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke muatan mata pelajaran SBDP halaman 147. Halaman 147 kita akan membahas tentang membuat motor-motoran. Nah, ini bisa menjadi alat mainan Anda semua di rumah. Ya. Kreasi bisa dibuat di rumah. Ya. Apalagi kalau pandemi ini membuat mainan-mainan menjadi salah satu kegiatan kita di rumah. Boleh dicoba di rumah untuk mainan Anda sendiri di rumah nih ya. Di sini ada alat bahannya. Alat bahannya menggunakan alat bahan yang tidak terpakai di rumah seperti kardus ya. Nah, ini alat bahan utamanya kardus bekas dan tali plastik. Lalu ada gunting, lem, double tip dan kertas. Nah, cara membuatnya tentunya sebelum membuat kita
membuat pola dulu ya, pola gambar. Lalu setelah itu dirakit ya. Ananda bisa baca dan bisa mencoba di rumah nih, buat mainan di rumah nih, buat adik-adiknya ya, ataupun buat Ananda sendiri. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 148, mata pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keliling persegi ya. Keliling persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, 4 sisi yang sama panjang. Panjangnya sama tuh ya kalau persegi. Jumlah sisinya ada 4. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana rumusnya ketika kita akan menghitung jumlah persegi ya. Baik, kita simak ya. Keliling persegi dapat dicari dengan menjumlahkan keempat sisinya. Nah, ya tinggal dijumlahin ini ya, mudah nih. Jumlahin saja keempat sisinya. Ya. Jadi keliling persegi itu sisi tambah sisi ya. Tambah sisi tambah sisi, atau dikalikan. Nah, dikalikan ya, dengan mengkalikan keempat sisinya. Jadi 4 kali sisi begitu ya, 4 kali sisi. Nah, Anda bisa lihat di sini keliling persegi dirumuskan sebagai berikut. Keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Jadi rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Mari kita contohkan ya, dengan ditentukannya jumlah sisi persegi. Contoh nomor 1. Hitunglah keliling persegi berikut. Perhatikan di sini gambar perseginya, lalu jumlah setiap sisinya itu 8. Nah, di sini tulisnya 1 aja. Ya, 8 cm. Nah, semuanya nih ya. Jadi ditulisnya cukup 1. Nah, jadi 4 sisi ini berarti panjangnya sama 8. Nah, kita ingat rumusnya itu 4 kali sisi. Berarti tinggal dikali ya, dikali 4 kali sisi. 4 jumlah sisinya berapa? 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Ya. Nah, ini sudah ya, Ananda pun sudah memahami nih. Kita sering membahas nih di muatan mata pelajaran matematika. Baik, kita lanjut nih contoh kedua ya. Ini supaya Ananda terus ingat ya, dan terus hafal ya tentang rumus keliling persegi. Contoh nomor 2 yang ini persegi juga walaupun bentuknya miring ya. Ini miring ke kanan apa ke kiri nih? Ke kiri ya. Nah, ini miringnya. Kita lihat jumlah sisinya, panjang sisinya itu 15. Nah, jika dipertanyakan keliling perseginya berapa, gampang ya. Bagaimana caranya? Betul, 4 kali 15. 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Baik. Nah, itu rumus persegi. Nah, untuk lebih memahami
kita menghitung menghitung persegi. Nah, di sini ada banyak sekali latihan-latihan untuk mengasah wawasan kita tentang menjumlahkan keliling persegi atau mengetahui keliling persegi. Ya, kita kerjakan bersama-sama nih karena mudah ya. Nah, tinggal menghitung, cuma hati-hati dalam menghitungnya. Jangan sampai ada kesalahan. Ya, kalau beda ya jumlahnya, ya, jadi bisa salah. Usahakan ketika kita menjumlahkan diulang ya. Setelah satu kali kita mencoba jumlahkan, hasilnya sudah kita ketahui, diulang kembali kedua kalinya untuk memperkuat apakah hasil penjumlahan kita itu tepat apa tidak ya. Nomor satu jumlah sisinya itu 11. Lalu bagaimana cara mengetahui keliling persegi? Betul, 4 kali 11, atau bisa saja ditambahkan ya, ditambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11. Nah, lebih cepatnya itu dikali ya, 4 kali 11. Nah, cara menghitungnya itu 4 kali 11 berapa? Ya, jumlahnya adalah 44. Nomor 1 keliling persegi nomor 1 adalah 44. Nomor 2 itu jumlah sisinya itu atau panjang sisinya 22 cm. Berapa keliling persegi nomor 2? 4 kali 22. 4 kali 22 sama dengan 88 ya. Lalu nomor 3 ya, panjang sisinya itu 18. Kita kali 4 ya, 4 kali 18 jumlahnya adalah 72. Silakan Ananda hitung ya. Dan akurat apa tidak dengan yang Pak Hadi jawab ya. Lalu nomor 4 itu jumlah panjang sisinya 28. 28 berarti 4 kali 28. 4 kali 28 sama dengan 112. Selanjutnya nomor 5 panjang sisinya 34. Ini 34. 4 kali 34 hasilnya adalah 136. Lalu nomor 6 bagian 1. Nomor 6 yaitu panjang sisinya 41. 4 kali 41 hasilnya adalah 164. 4 kali 41 sama dengan 164. Silahkan Ananda menghitung sendiri sama apa tidak dengan yang Bapak jumlahkan ya. Nah, selanjutnya bagian B. Sama ya, bagian B ini ya. Bagian B sudah ada jumlah sisinya atau panjang sisinya. Nomor 1 6 cm panjang sisinya. Tinggal dikali 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? Iya, 24. Lalu nomor 2 4. Berarti 4 kali 4 ya, 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nomor 3 7 cm kali 4 atau 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan 28.
Nomor 4, 5 cm. 4 kali 5 berarti 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Lalu yang terakhir 9 cm. Nah, dikali, terus dikali ini. Ya, dikali 4. 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Silakan Anda menghitung sendiri ya. Akurat atau akurat apa tidak dengan yang Bapak jumlahkan. Baik, itulah materi pembelajaran yang ada di pembelajaran 3. Lalu Pak, ada tugas gak nih? Ya, alhamdulillah nih ya, anak-anak sekalian itu setiap pembelajaran lewat Zoom, lewat Meet ya, selalu menanyakan nih, apa tugasnya Pak? Nah, ya, tugasnya ya, tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 146. Nah, coba Bapak lihat ada enggak nih di foto Bapak nih. Nah, tidak ada nih di foto Bapak ya. Bapak lupa moto nih. Jadi tugasnya halaman 146, yaitu ayo bercerita. Jadi Ananda menceritakan sejarah perkembangan kereta api di Indonesia berdasarkan gambar yang ada di bawahnya. Ya, ceritakan tuh awal mulanya seperti apa, terus ke gambar kedua, lanjut ke gambar ketiga. Nah, setelah itu gambar keempat. Setelah gambar keempat sudah diceritakan, lalu gambar kelima, dan sampai gambar yang terakhir adalah gambar yang keenam ya. Insyaallah nanti Bapak foto ya di tugasnya ya, halaman 146. Demikian anak-anak sekalian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak video pembelajaran ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.